sisi gitu, dari bukti dari Al-Quran, ada bukti dari hadis, ada bukti dari asar, cerita atau perkataan para sahabat, adapun ma'qul ataupun dari sesuatu yang bisa dicerna di akal. Adapun dalam dari sisi Al-Quran kata beliau kisah Sayyidina Maryam. Kita semua tahu Sayyidina Maryam ibu dari Sayyidina Isa alaihissalam. Sayyidina Isa jelas nabi. Sayyidina Maryam siapa yang bilang beliau nabi ya? Ada yang beliau nabi enggak? Perempuan enggak ada. Ya berarti kalau seandainya beliau pohon korma, pernah lihat pohon korma enggak sih? Pohon korma kan tebal banget, pohon korma tebal banget. Jadi bilang sama pohon kelapa, gedean batang pohon korma dapat pohon kelapa. Ya, tapi dalam keadaan perempuan hamil 9 bulan dan mau lahirin gimana yang keadaan nih? Emang orang-orang kita yang masih 9 bulan masih bisa jalan-jalan. Hamil 9 bulan jangan kan jalan-jalan, naik tangga bisa emang. Ya, umur 9 bulan hamilnya udah mau keluar nih, disuruh ngoyak pohon korma. Korma yang enggak di kelapa lo oyak dah mau jatuh ke kelapanya. Korma disuruh oyak itu juga cuma wahuzi alaika. Ya, udah biji enak lah. Cuma diketok-ketok goyang-goyang sembarangan doang, jatuh tuh korma. Itu namanya apa? Ya, dan beliau bukan seorang nabi. Kalau beliau seorang nabi perempuan baru kita bilang nabi atau mujizat. Tapi dia bukan seorang nabi. Beliau seorang yang dekat sama Allah, kita bilang waliyah, wali perempuan. Dan itu salah satu macam keramat yang di Al-Quran Allah sebutkan. Terus kisah yang kedua, kisah Ashabul Kahfi. Ada orang bilang mereka tuh nabi, enggak. Kalau dibilang nabi tidur ya enggak bukan satu hal yang di luar kebiasaan, emang semuanya tidur. Cuma ketika dibilang tidurnya 309 tahun. Tidurnya 309 tahun. Kalau seandainya dalam hukum apa ya, kalau kata mereka ini dalam hukum rayap di bumi harusnya sesuatu yang enggak bergerak 309 tahun itu bisa dimakan bumi. Cuma mereka enggak. Setiap pagi belok kanan, setiap sore belok kiri, digerak-gerakin sama Allah. Kenapa? Biar badannya nggak kemakan sama matahari. 309 tahun disebutkan dalam Al-Quran, sebutin. Dan mereka bukan seorang nabi, bukan para nabi. Kayak mau nggak mau itu jadikan dalil bahwasanya mereka seorang wali, para wali 9 orang itu. Adapun dalam hadis banyak ya, hadis yang Nabi bilang la yatakallam fil mahdi illa talat. Ya, ada orang yang berbicara ketika mereka masih bayi. Yang pertama Nabi Isa juga disebutkan dalam Al-Quran. Ya, kisah beliau ketika datangnya nama orang Nabi Musa, Sayyidina Maryam dituduh sama orang-orang, wah kamu nih ternyata perempuan pelacur, bapak kamu suci, ibu kamu suci, ternyata kamu pelacur. Beliau disuruh sama Allah nggak ngomong, disuruh menunjuk orang ke Nabi Isa. Buatin Nabi Isa, ana Abdullah ataniyal kitab, saya hamba Allah, saya diberikan sama Allah sebuah kitab, segala macam disebutnya. Yaitu Nabi Musa, Nabi Isa berbicara ketika masih bayi. Dan kisah orang yang bernama Juraid yang sering kita bilang, orang yang di sini kita juga belajar masalah bakti kita sama orang tua. Ya, ada orang namanya Juraid, hobinya ibadah aja, ibadah segala macam. Pernah satu kali maknya manggil, Juraid lagi sholat sunnah, ya Allah gimana nih mak gua sholat gua ya. Juraid, ya Allah sholat saya pun mak saya nih. Ya Juraid, masih sholat juga diterusin. Dia mikirin insya Allah bismillah dah mau Allah aja sholat. Maknya kesel, doain maknya, ya Allahumma la tumithu hatta turi atau hatta yarah wujuhal mumisa. Ya Rabb, jangan kau cabut nyawanya sebelum dia kena ujian sama perempuan pelacur. Akhirnya pada satu hari orang-orang nih ngerasa nih Juraid beneran apa kagak sih nih, badannya tapi pura-pura dong segala macam. Bikin sayembara orang-orang tanpa sepengetahuan dia nggak bisa godain Juraid. Karena kata perempuan pelacur, saya bisa godain dia. Datang ke somaahnya, datang ke ma'badnya, tempat ibadahnya beliau. Datang digodain dekat sholat aja. Orang-orang yang mungkin dia ini kita bilang orang yang dekat sama udah syahdunya mau kata perempuan telanjang depan mukanya juga nyantai aja. Ya udah dulu. Hasil nggak bisa nih perempuan nih, putus asa dia ngegodain langsung, putus asa. Akhirnya dia panggil satu orang petani buat penggembala kambing buat berhubungan badan namanya. Nekat apa namanya nih, doa seorang ibu. Ibunya bilang jangan sampai cabut nyawanya aja sebelum diuji sama pelacur. Ya kan pelacur harusnya udah gagal godain ini nggak bisa. Cuma saking mungkin karena doa ibunya juga dapat pelacur teka juga jadi mau godain dia.
dicari penggembala kambing, disuruh hubungan badan sama dia sampai hamil ditungguin sampai 9 bulan, lahir tuh bayi masih mau niat godain Junaid juga. Jadi dibawa ke orang-orang, saya lahir anak dari siapa? Anak dari Junaid. Wah, ternyata laki-laki brengsek segala macam, dihancurin tempat sholatnya segala macam, digebukin segala macam. Jadi bentar. Ada apa nih? Oh, kamu pelacur kamu ternyata pria bajingan dan segala macam. Kenapa memang? No, kamu berhubungan badan sama perempuan tersebut sampai dia hamil dan melahirkan. Mana anaknya mana? Dibawa anaknya menjurit, tekan perutnya, suruh bilang, ya sobi, wahai bocah, ngomong lu sekarang siapa bapak lu? Dia bilang, abi fulan roai. Kata si anak, bapak saya adalah fulan yang jadi penggembala kami. Itu anak yang kedua. Juret Nabi bukan? Jadi nggak ada dalam nama-nama yang Nabi pernah sebutkan dalam hadis-hadis ini nama itu Juret sebagai seorang Nabi, cuma dibilang kana rojulan. Nggak ada seorang laki-laki. Kalau seandainya Nabi dalam hadis pasti Nabi bilang kana Nabi ya. Itu seorang Nabi bilang kana rojulan. Nggak ada seorang laki-laki. Terus juga ada anak-anak kecil yang lain, ya anak kecil lagi disusui sama ibunya, lewat laki-laki digebukin, kata ibunya, ya Rob jangan bikin anak saya kayak dia. Anaknya ngelepas susunya, lepas asi ibunya, bilang ya Rob jadiin saya kayak dia. Terus lewat lagi orang kaya dikejar orang-orang segala macam, ibunya bilang ya Rob anak saya mudah-mudahan kayak dia. Kata anaknya lepas lagi susunya, ya Rob saya nggak mau kayak dia, jangan jadiin saya kayak dia. Emaknya nanya, ente didoain jadi orang baik, orang dikejar orang, sekarang kaya nggak mau, maunya malah jadi orang kayak gitu, kenapa? Jadi ceritain orang yang baik itu dituduh curi nih segala macam, padahal dia nggak mencuri. Jangan orang yang kaya ini dia sombong ini segala macam, saya nggak mau jadi orang kayak dia. Itu anak yang ketiga tadi yang ngomong wali, kan? Nabi, kan? Terus siapa dia? Wali kan? Dan maksudnya kalaupun dia belum menjadi seorang wali, berarti ada sesuatu luar kebiasaan yang bisa terjadi pada diri seorang manusia, bukan seorang nabi. Itu yang dibilang keramat wali. Terus kisah yang